sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Dinginnya pagi hari ini, saudara, tidak mengalahkan semangat kita untuk berbakti kepada Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita. Tuhan memberikan nafas dan kesehatan pada kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Gembala untuk buka di dalam doa. Dari dalam lubuk hati kami bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau juga menciptakan setiap kami. Dan bukan saja menciptakan setiap kami dan membiarkan, tetapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Mari arah Roh Kudus mau masuk kami lebih dalam hadirat Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah arah Roh Kudus memenuhi setiap kami, memberkati setiap kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita datang dengan penuh sukacita. Mari kita tinggikan Dia. Kita puji pujian kita, naikkan kepada Tuhan dengan segala hormat. Kita mau naikkan satu pujian, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, besarlah selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memberita, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian, ada kuasa. Kita percaya bahwa dalam hidup kita setiap hari Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia Tuhan yang besar. Namun dengan kasih-Nya, Dia memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Agung untuk berdoa firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan. Di situasi yang asik ya, dingin sekali ya. Saya lihat hampir semua pakai baju hangat. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah
kisah tentang tokoh Alkitab yang berjalan bersama dengan Roh Kudus tapi di perjanjian lama. Kita sudah dengar banyak kisah tentang Nabi Elia, tetapi saya akan tunjukkan bagaimana Roh Kudus memimpin Elia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu perhentian ke perhentian yang lain. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Di mana Allah tetap membimbing dan menolong dia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, Allah begitu perhatian kepada Elia yang waktu itu mengalami keputusasaan. Sehingga memberi dia makanan dan minuman yang membuat dia mampu berjalan 40 hari 40 malam naik gunung. Saya pikir, waduh ini 40 hari 40 malam berjalan di gurun dan di gunung. Saudara. Kalau gunung di Indonesia banyak pohonnya, tetapi gunung di sana itu batu doang, saudara. Allah Elia mampu menuntun Elia melewati semuanya itu. Bukan saja itu, tetapi dia dari awal, saudaraku. Yang pertama kita akan lihat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 3 sampai yang keempat. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kerit itu artinya adalah pemutusan atau pemisahan. Secara rohani Kerit adalah tempat latihan iman di mana Tuhan memotong kebergantungan Elia terhadap orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Hanya bergantung kepada Tuhan. Next. Dipisahkan untuk dibentuk sembunyi jauh dari orang. Roh Kudus melatihnya dalam kesunyian agar nanti ia mampu menghadapi panggung besar di Gunung Karmel. Ada tujuan ilahi yang besar di sana. Dipelihara dengan ajaib. Kenapa burung gagak, saudara? Itu burung yang paling umum di Timur Tengah. Jadi ketika kita, kalau pas saya ke sana, buka pintu jendela atau pintu besar hotel yang ada serambinya, biasanya itu burung gagak itu pada di situ, saudara. Ya. Saya pikir kok banyak sekali ya. Bahkan saya pengen foto, saya pengen pegang, saya kejar-kejar. Banyak, saya pikir banyak ini mesti paling tidak ketangkep satu lah begitu, saudaraku. Tapi enggak ketangkep. Ya. Beda kalau yang ngejar banyak orang ya hanya satu orang enggak ketangkep, saudaraku. Tapi itu burung yang paling umum. Terlepas dari itu warnanya apa? Banyak orang berkata, burung gagak adalah burung kematian. Itu kan menurut versinya orang Cina, saudaraku ya. Orang kita, orang Asia berkata burung gagak itu burung kematian. Bagi orang Timur Tengah, burung gagak itu burung umum. Kalau di sini burung gereja. Jadi Allah menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu tidak terbatas pada cara-cara yang biasa.
Allah bisa memelihara dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, perjalanan Elia itu masuk ke Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Akar bahasa Sarfat itu saraf. Ya, saraf itu artinya tempat peleburan, tempat pemurnian logam. Bapak Ibu Saudara, Sarfat, tempat Allah memurnikan iman Elia. Dimurnikan itu biasanya diuji dari hal yang tidak masuk akal. Allah berkata, aku perintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Ya kalau janda kaya raya sih nggak apa-apa, saudaraku. Itu janda miskin dengan anaknya yang hari itu makan makanan yang terakhir. Kira-kira cocok enggak saudaraku dengan logika saudara? Pasti kita, loh Tuhan kok begini? Demikian pun saya yakin Elia juga punya cara pandang yang mirip dengan kita. Kita berpikir, loh Tuhan enggak keliru Tuhan. Saudaraku, acap kali Tuhan mengajar kita, membawa kita ke sarfat pribadi kita. Di mana kadang-kadang krisis justru memurnikan iman kita. Kesulitan. Justru ketika Allah buka jalan lewat sesuatu yang menurut kita, loh kok Tuhan kok begini. Justru semakin kok begini, kok begitu. Artinya itu sarfat pemurnian kita sedang berlangsung. Allah bisa membuat tepung itu enggak habis, Allah bisa membuat minyak janda itu enggak habis. Janda itu dipelihara bersama dengan anaknya, tetapi Allah juga menunjukkan bahwa Tuhan memelihara Elia. Dan kemudian anak janda itu mati, saudaraku. Dan Elia berdoa sehingga anak itu menjadi hidup kembali. Di Sarfat, Allah membuktikan kuasa kebangkitannya. Mengubah kematian menjadi kehidupan, air mata menjadi sebuah kesaksian. Acap kali kita harus mengalami sarfat-sarfat dalam hidup kita. Perhentian sarfat, perhentian pemurnian. Dan di sana saudaraku, sampai ada pengakuan dari janda Sarfat ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ada pengakuan iman, ada confession of faith. Acap kali di Sarfat kehidupan kita, Tuhan mau kita sampai di confession of faith. Sampai di pengakuan iman. Hanya Engkau Tuhan yang menolongku. Tadi pemimpin pujian tadi. Dari dalam lubuk hatiku. Ya saudara. Benar-benar sebuah pengakuan. Bahwa kalau kita ada hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau engkau ada di sarfat kehidupan, percayalah Tuhan yang memelihara engkau dengan sempurna. Yang ketiga, kebun anggur Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18, 20, 22.
Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Arti Karmel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kebun ladang subur, kebun anggur Tuhan. Secara geografis Gunung Karmel itu tempat yang hijau, tempat yang subur, di tengah semuanya kering. Tapi justru di Karmel itu ada dua pihak, dua kubu, Elia dan 450 nabi Baal. Ingat, kadang-kadang jalan kehidupan itu bukan jalan yang lebar, tetapi jalan yang sempit. Elia menantang 450 nabi Baal. Untuk apa? Membuat api turun dari langit, menyusun mezbah, memberi korban. Bahkan Elia berkata, ambil air, siram. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa bukan karena Elia yang melakukan trik-trik tertentu. Karena saudara tahu bahwa tumpukan batu, tumpukan kayu, dan tumpukan korban ketika disiram air itu justru akan lebih sulit untuk terbakar. Bapak, Ibu, Saudara, sepertinya Gunung Karmel itu adalah puncak kesulitan. Sudah sulit, sudah lawannya 450 sendirian, masih dibikin lebih sulit lagi. Bapak, Ibu, Saudara, saya pikir nih Elia ini nantang ya. Nantang kesulitan. Dia udah sulit, Bapak, Ibu, Saudara, udah berat. Masih ditambah berat sekali. Kenapa? Karena tadi perhentian yang pertama di Sungai Kerit, perhentian kedua di Sarfat, itu sudah membuat hatinya murni, membuat pengharapannya hanya kepada Tuhan, dan justru Elia berkata, justru semakin sulit, semakin tidak mungkin. Itu berarti hanya Tuhan yang bisa. Bapak, Ibu, Saudara, di puncak kesulitan itu, apakah Tuhan diam saja? Tuhan menjawab Elia dengan api yang tiba-tiba turun dari langit dan langsung habis persembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara, setelah pertunjukan luar biasa itu, ternyata Elia karena kesendirian itu merasa kering. Dan dia harus berjalan lagi ke Gunung Horeb. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8 dan 9. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Bapak, Ibu, Saudara, Horeb itu karena Elia merasa gagal, takut, bahkan ingin mati.
Kenapa saudaraku? Dia sudah lakukan luar biasa di Gunung Karmel, tetapi umat Tuhan enggak berubah. Dan dia merasa, ya sudahlah. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa, dia Roh Kudus yang mengerti kita. Allah tidak berbicara dengan badai yang besar, tidak. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi, angin yang pelan sekali. Di sana dia berbicara kepada Elia. Bapak Ibu Saudara, Allah kadang-kadang memakai peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita. Tetapi ketika kita dalam keputusasaan, dalam kesusahan kita, Allah berbicara dengan lembut langsung di hati kita. Dan Allah berbicara meneguhkan kembali panggilan Elia. Dengan hanya berkata, Elia, ngapain kamu di sini? Apakah Tuhan tidak tahu Elia sedang apa? Hatinya sedang seperti apa? Tahu. Tapi Tuhan berkata, Elia, kamu sedang apa di sini? Itu menyadarkan Elia secara psikologis. Pertanyaan itu mengembalikan Elia kepada panggilannya. Dan ketika dia memahami panggilannya, ya urapi Hazael, dia mengurapi Yehu, dan kemudian mengurapi Elisa. Sampai pada akhirnya dia dijemput oleh kereta berkuda berapi dari surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam cinta Tuhan. Kalau kita boleh melihat perjalanan Elia, dan kita melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita ada, di titik apa kita ada, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kemarin baik di Kamis, baik di Jumat saya ungkapkan sebuah nats yang saya simpan sebetulnya. Ya. Yaitu dari Mazmur 23. Saudara, hampir semua dari kita ngerti Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku di air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku, sesampainya saya di Israel, saya tanya pegunungan Yudea mana? Karena saya berpikir Daud ini belajar dari pegunungan Yudea. Saya ketika lihat pegunungan Yudea, saya kaget. Loh, lah pegunungan Gondol kering gitu. Kenapa Daud bisa berkata begitu, saudara? Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia menikmati segala sesuatu yang baik, terus dia bisa berkata Mazmur 23. Tapi justru itu sebuah doa yang dinaikkan kepada Allah. Ketika dia menghadapi kekeringan, dia harus bawa domba-dombanya itu berjalan mungkin 1 hari 1 malam. Hanya untuk ada cekungan Yudea yang tidak terpapar banyak sinar matahari. Di situ ada rumput tidak banyak, saudaraku. Tapi Daud membawa kambing dombanya ke situ untuk makan. Dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, dia mengalami situasi yang berat, dia mengalami situasi yang sulit. Tetapi doanya, imannya, dia berkata, dia punya Tuhan yang hebat. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Itu yang jadi kekuatan Daud. Dan akhirnya saudara tahu, bahwa sepanjang hidupnya Daud setelah itu, dia mengalami bahwa Allah benar-benar menjadi gembalanya yang baik dalam hidupnya. Iman saudara sampai di mana? Apakah engkau harus mengalami dimurnikan? Apakah engkau harus mengalami dibersihkan? Apakah engkau harus mengalami
Engkau harus memilih Tuhan atau Baal. Ingat, tetap memilih Tuhan sampai engkau melihat karyanya hebat atas setiap kita. Amin. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Mari kita semua bangkit berdiri. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, haleluya, haleluya, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, pedulikan seluruh hidupku.
kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Ibu Hana Dwi akan mimpin dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar Bapa. Terima kasih yang tak terkira kami ucapkan hanya kepada Engkau Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Sekeras apapun dan serusak apapun dunia ini Tuhan, jika Engkau menyertai kami, itu juga cukup untuk kami ya Bapa. Ya. Bapa, di saat-saat yang seperti ini Tuhan, kami hanya berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami hanya ingin Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Lindungi apapun yang menjadi persoalan kami ya Bapa. Apapun yang menjadi hambatan-hambatan kami Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan. Engkau yang akan menyediakan jalan keluar untuk kami. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan apa yang menjadi pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Biarlah kiranya Kau yang memelihara kami Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Kau bukakan pintu berkat untuk kami Tuhan. Masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekali lagi, kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu ya Bapa. Hanya Engkau saja yang bisa menjadi sumber kekuatan kami, sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati beliau, pakai beliau lebih hari lebih heran Tuhan. Berkati keluarga dan berkati semua apa yang menjadi kerinduan dari Bapak Gembala ya Bapak. Ketika kami keluar dari pintu gereja ini Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tidak pernah luput dari kami Tuhan. Dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut bahaya Tuhan. Ya Karena Tuhan Yesus. tongkat-Mu dan gadamu itu yang melindungi kami ya Bapa. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.